Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Senang kita jumpa dalam Victorious Devotion pagi ini. Kita mau merenungkan kebenaran firman. Sebelumnya kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu. Kami mau renungkan kebenaran firman. Dan kami bersyukur atas kesempatan yang luar biasa. Pimpin dan sertai kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, ucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, adik-adik youth dan teens yang saya kasihi, puji Tuhan, kita ada pagi ini karena kebaikan Tuhan. Amin. Saya mau ajak kita semua untuk merenungkan kebenaran firman pagi ini dalam Victorious Devotion. Ya, sarana kita selalu untuk merenungkan kebenaran firman di GBI Victory. Bapak Ibu, kita masuk di bulan yang baru, bulan Agustus. Haleluya, kita masuk di Agustus 2025. Biasanya Agustus penuh dengan gairah kemerdekaan. Tema kita di bulan Agustus dari GBI Victory adalah Victory Through Christ Authority. Kemenangan melalui otoritas Kristus. Apa itu Victory Through Christ Authority? Bagaimana kita menjalankan segala sesuatu dalam kemenangan melalui otoritas Kristus. Oleh sebab itu pagi ini kita mau renungkan kebenaran firman yang saya beri judul Otoritas dan Perlindungan. Bapak Ibu yang kekasih, setiap orang percaya pasti pernah mengalami dibilang serangan-serangan atau intimidasi baik dalam bentuk tekanan mental, konflik relasional satu dengan yang lain, maupun godaan yang kita alami terus menerus. Tetapi pagi ini renungan kita menyampaikan kabar baik yang luar biasa. Apa itu? Kita tidak pernah dibiarkan sendiri tanpa perlindungan. Kristus tidak hanya menyelamatkan saudara dan saya, Kristus juga memberi otoritas dan menjamin perlindungan bagi saudara dan saya di tengah-tengah gejolak atau bisa dibilang peperangan rohani. Pagi ini kita mau ambil satu nats dari Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-19 yang merupakan satu janji daripada Yesus bagi murid-muridnya. Ya, saya yakin dan percaya bagi saya dan saudara juga. Demikian bunyinya. Aku telah memberikan kuasa kepadamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Luar biasa. Dalam konteks budaya Yahudi, ular dan kalajengking melambangkan kekuatan jahat atau roh-roh kenajisan. Yesus menegaskan bahwa murid-murid memiliki kuasa rohani untuk mengatasi kekuatan yang tadi kita sebutkan. Ini bukan karena kekuatan saudara dan saya sendiri pribadi, tetapi karena otoritas yang berasal daripada Kristus tadi dikatakan. Di dalam Yesaya pasal yang ke-54 juga ayat yang ke-17 memperkuat hal ini, di mana dikatakan setiap senjata yang ditempa terhadap engkau tidak akan berhasil. Semua senjata yang menyerang kita tidak akan berhasil. Bukan berarti tidak ada serangan, ada, tetapi kita tidak akan terdampak oleh karena itu. Ini adalah deklarasi dari perlindungan ilahi yang daripada Allah. Senjata musuh bisa berbagai macam bentuk menyerang kita, tetapi tidak akan mencapai tujuan mereka. Ada beberapa poin. Yang pertama adalah ada musuh yang menyerang. Musuh boleh silih berganti menyerang dengan segala macam strategi dan kekuatan mereka, tetapi firman Tuhan katakan tidak akan menang mereka terhadap kita, orang-orang yang dikasihinya. Kenapa? Karena ada perlindungan, karena ada otoritas dari pada Kristus bagi saudara dan saya di dalam hidup ini. Dia tidak hanya menjamin kemenangan, dia tidak hanya menjamin keselamatan, tapi dia memberikan otoritas bagi saudara dan saya dalam hidup ini. Untuk apa? Untuk bisa menang atas setiap serangan-serangan daripada iblis. Apa sih? Banyak macam.
Mungkin kita digoda dengan amarah, mungkin kita digoda dengan sesuatu yang membuat kita membenci dan lain sebagainya. Itu pun senjata daripada iblis, dan kita punya otoritas untuk mengalahkan itu dan mau mengasihi, mau mengampuni, mau berlaku baik. Lalu yang kedua, ada otoritas kita yang bersumber dari Kristus, bukan dari kehebatan atau pengalaman pribadi. Otoritas bersumber pada Kristus, luar biasa. Tatkala otoritas itu berasal dari diri kita sendiri, pengalaman, kehebatan, kekuatan, kemampuan itu terbatas, limitatif. Tapi firman Tuhan berkata bahwa otoritasnya berasal daripada Kristus. Dengan kata lain, kita tidak memiliki batas kekuatan, tidak memiliki batas penguasaan daripada otoritas itu. Kenapa? Karena Dia yang memiliki otoritas atas surga dan atas bumi. Oleh sebab itu, otoritas itu bagi saudara dan saya, anak-anak yang dikasihinya, orang-orang kekasihnya, para prajuritnya Tuhan. Haleluya. Otoritas kita daripada Tuhan. Kita tidak berperang dengan kekuatan kita sendiri, dengan power kita sendiri, tetapi dengan nama, dengan otoritas Yesus Kristus Tuhan di dalam hidup kita, yang lebih besar dari segala sesuatu. Ingat poin yang kedua, otoritas berasal daripada Kristus, bukan pribadi saudara dan saya. Poin yang ketiga, ada perlindungan. Perlindungan bukan berarti bebas dari masalah. Justru perlindungan itu nyata, perlindungan itu nampak, perlindungan itu terbukti saat ada masalah, saat ada kesulitan, saat ada serangan, betul. Sehingga perlindungan itu nyata. Kalau kita main, adik-adik mungkin teens youth ya, sering main games ya, squad dan lain sebagainya, diserang, tapi ada shield yang melindungi kita. Perlindungan itu akan nampak tatkala senjata itu mulai mau masuk ke wilayah kita, ya terlihat ya, begitu masuk rudal atau senjata-senjata, dilindungi ya, sehingga tidak dapat menembus benteng pertahanan kita. Ada perlindungan yang nyata, bukan saat tidak ada apa-apa, bukan saat tidak ada masalah, tetapi perlindungan nyata saat ada serangan itu. Kita tetap bisa merasa aman, tetap bisa merasa nyaman dari dalam keadaan apapun, masalah apapun, kita bisa tetap dalam keadaan yang aman dan nyaman. Mampukah kita? Seringkali kita nggak mampu, seringkali kita repot cari solusi sendiri, kita repot cari jalan keluar sendiri. Ya, termasuk saya. Tapi kita mau belajar pagi ini untuk percayai ada perlindungan daripada Tuhan. Setiap perisai yang tidak terlihat, ada penyertaan Tuhan yang menjaga saudara dan saya dari kerusakan ya yang diakibatkan oleh setiap serangan dari musuh. Kuncinya percaya, sehingga perlindungan itu nyata dalam hidup saudara dan saya. Kekasihnya Tuhan, ketika kita menyadari bahwa kita berdiri di bawah naungan otoritas Kristus, di bawah naungan otoritas Kristus, kita tidak keluar daripada kehendaknya Tuhan itu. Kita dilindungi oleh janji-janjinya. Kita bisa berjalan dengan tenang dan percaya atas penyertaan Tuhan dan perlindungannya. Tidak ada serangan yang terlalu berarti yang dapat melukai saudara dan saya. Tidak ada ancaman yang terlalu besar bagi Allah yang adalah sang pelindung saudara dan saya. Tetapi percayakah saudara dan ambil posisi ada di dalam naungan Allah yang maha tinggi, sehingga perlindungan itu nyata bagi saudara dan saya. Otoritas di dalam Kristus bukan hanya untuk menaklukkan musuh, mengalahkan, menjatuhkan, membunuh musuh, tetapi untuk hidup dalam damai sejahtera di tengah-tengah kondisi yang mengancam kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kita mau berdoa dan bersyukur. Kami bersyukur Tuhan untuk renungan pagi ini yang membawa kami ada terus dalam percaya, ada perlindungan,
penyertaan Tuhan. Ada otoritas dan perlindungan yang menyertai kami. Kami memiliki otoritas dan perlindungan Tuhan melindungi kami. Pimpin kami umat-Mu, umat GBI Victory yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Amin. Sampai jumpa dalam Victorious Devotion berikutnya. Shalom.